Oke, Assalamualaikum Sobat Matematika. Nah, video kali ini kita akan membahas pecahan. Nah, pecahan adalah sekelompok bilangan dengan bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Nilai A saling prima, artinya tidak ada faktor atau pembagi yang bisa membagi A dan B sekaligus. Nah, dalam pecahan A itu disebut pembilang dan B disebut penyebut. Oke, beberapa bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, contohnya 1/2, 3/4, 5/8. Kemudian ada pecahan campuran, contohnya 2, 2/3, 10, 1/4, 7, 3/5. Ada pecahan desimal, contohnya 0,25, kemudian 7,2. Selanjutnya ada 1,3. Dan terakhir ada persen. 5%, 34%, 75%, dan lainnya. Oke, kali ini kita akan membahas lebih rinci tentang membandingkan bilangan pecahan. Nah, untuk membandingkan bilangan pecahan, yang perlu dilakukan adalah menyamakan penyebut bilangan pecahan tersebut. Bagaimana caranya? Maka kita langsung ke contoh soal. Oke, tentukan bilangan yang lebih besar antara 2/3 dan 1/4. Oke, bilangan 2/3 dan 1/4 ini penyebutnya adalah 3 dan 4. Nah, kita tahu KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, bagaimana dengan pembilangnya? Untuk pembilangnya bisa kita cari dengan pertama 12. 12 dibagi dengan 3, penyebut pertamanya, kemudian dikali 2. Ke 12 bagi 3, 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, angka kedua yang seperti itu juga, 12 bagi 4 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung membandingkan 8 dengan melihat pembilangnya. Oke, 8 ini lebih besar dari 3, maka 8/12 lebih dari 3/12. Maka pecahan yang lebih besar adalah 2/3. Contoh selanjutnya adalah bilangan 3/5 dan 7/11. Oke, sama seperti tadi. Ini penyebutnya 5 dan 11. Kita tentukan KPK-nya untuk menyamakan penyebut. KPK 5 dan 11 adalah 55. Oke, 55 dibagi 5 sama dengan 11 kali 3 sama dengan 33. Kemudian 55 dibagi 11 sama dengan 5. Dikali 7 sama dengan 35. Nah, dari sini sudah kelihatan K33 ini kurang dari 35. Nah, jadi yang besar adalah pecahan 7/11. Oke, contoh selanjutnya 2/7 dan 6/7. Nah, ini penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung saja membandingkan dengan melihat pembilangnya 2 dan 6. Nah, maka yang besar adalah 6. 2 ini kecil. Maka 2/7 kurang dari 6/7. Contoh selanjutnya 13/5 dan 13/7. Nah, di sini yang sama adalah pembilangnya. Nah, jika pembilangnya sama seperti ini, kita juga tidak perlu mencari KPK-nya. Kita bisa langsung menentukan. Bagaimana caranya? Nah, ini ketika ada bilangan 13 dibagi dengan 5, kemudian yang satu lagi ada 13 dibagi dengan 7, bisa dipastikan bahwa semakin kecil pembaginya ini, penyebutnya, maka nilainya akan semakin besar. Nah, kalau besar angka pembaginya, maka nanti akan semakin kecil nilainya, nilai dari pecahannya. Nah, maka bisa langsung ditentukan kalau 13/5 itu lebih dari 13/7. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.